Salah. Oke, tapi ya sudah muncul 10 hero yang sudah disiapkan juga dari kedua tim. Last pick-nya tadi ke arah Edit, menarik juga nih. Iya. Bisa ditambahkan lagi sisi untuk grafis sendiri. Oke, kalau gitu kita bakal lihat apakah eksekusi bisa menjadi maksimal entah itu untuk RRQ Sena ataupun untuk teman-teman dari Graves Esports. So, Perbanas Institute mana suaranya? Ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam line up down untuk Best of 3 series di game yang pertama. Untuk Power dan Ians ternyata yang menggunakan Redrin ya. Jungle-nya ada di Redrin. Nah, tadi kan udah gue bahas juga ya, kalau misalkan pakai Tony DSP artinya ya dia bisa menang dari power clear-nya. Tapi sementara ternyata Erca tadi yang pakai Terizla mid. Oke. Terizla mid enak tau, karena aku pernah coba juga nih, Vin. Clear-nya cepat. Oh iya ya, dia sempat dipakai juga di minggu pertama atau minggu kedua ya? Tipikal dari grafis tuh memang Terizla di mid. Dia pernah pakai Hellcard, kayaknya grafis juga deh, Hellcard mid kalau nggak salah. Iya. Atau bukan ya, lupa. Aku lupa juga sih. Tapi ini harus diseimbangkan emang sama roamer yang sama-sama sering ikut ke arah team fight ya. Kayak sekarang mereka ngebawa Faramis juga yang nantinya bakal butuh presence dari seorang Faramis ketika masuk ke arah perebutan objektif. Konsepnya enak ya berarti. Mid-nya memang lebih keras, tapi roamernya jadi lebih sustain. Dia pakai Faramis di roamer ya, ada altar, ada damage-nya memang nggak sesakit Faramis mid lah. Tapi yang pasti ya kalau fight panjang ini enak banget loh. Cuman ini aku kena plot twist banget ya. Aku kira Edit bakal ada di area roamer, but we will see. Apakah dengan adanya flex yang diberikan oleh Gravis, ini bakal mengacak-acak juga setup dari RRQ Sena. Dengan rotasi juga dari seorang Lidak yang harusnya akan sangat amat cepat menggunakan joy-nya. Dihadapkan dengan seorang Ians yang kali ini menggunakan Fredrin bakal butuh waktu untuk berjalan. Oke, mungkin kita Ketarik kali ini tapi sayang belum ada melihat. Pemirsa masih ada efektor yang bisa masuk dari dalam tubuh dari seorang Ians dan langsung berhasil mendapatkan first blood di bawah 2 menit yang pertama. First blood presented by KFC. Wow, ini first blood yang mahal banget pastinya untuk RRQ karena yang dia dapetin targetnya adalah jungle. Tidak ada power retribution dan sekarang Turtle udah mulai di setup oleh teman-teman RRQ. Ya, ini setup yang tidak ada perlawanan sama sekali sih dari Gravis dengan kehilangan seorang Ridak di awal. Itu menjadi satu pukulan mundur yang sangat amat terasa sih. Setidaknya ada sedikit space yang bisa mereka ciptakan di area bottom lane. Mereka clear dengan sangat amat cepat supaya bisa langsung join rotasi di sisi mid lane. Ataupun kalau misalnya mereka pengen paksain ke arah gold lane nantinya. Oke, temponya agak sedikit pelan ya. Karena memang mungkin dari kedua tim ini inisiasinya tuh lebih didominan sama RRQ. Tapi itu pun dengan Iron Hook loh, yang maksudnya chance kenanya kan tetap 50-50 jadinya ya. Bener. Bukan stun pasti yang targeting. Jadi mungkin kill-nya itu ada di objektif-objektif. Seperti tarik mungkin atau percobaan gaking yang di cancel. Itu bisa jadi medan tempur lah buat mereka berdua. Makanya posisi dari seorang Fighter ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai dia udah narik tapi nggak ada follow up damage. Karena kalau misalnya ya kejadian yang tadi terulang di menit-menit 7, menit-menit 8 ketika Joy udah punya power bisa aja keadaannya dibalikin. Tapi untuk sekarang sejauh ini permainan dari RRQ Sena masih bermain dengan tempo yang cukup lambat menunggu adanya sebuah inisiasi terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Gravis Esports. Oke, farming dulu mungkin dari keduanya. Fokusnya memang terhadap ke arah farming dulu. Dan jangan salah kalau farming terus grafis nanti gold lane lebih untung. Tapi RRQ sadar, nggak boleh dikasih free farming nih. Rotasinya udah mulai bergerak ke arah gold lane. Ya ini dia udah mulai terpantau beberapa pemain kali ini di arah top lane. Begitu juga untuk Gravis ya, yang sebenarnya sama akan melakukan rotasi di area top lane. Begitu juga di area bottom lane yang seharusnya udah diketahui udah ada 2 pemain yang hadir dan masih bersembunyi di dalam posisinya masing-masing. Kali ini dari seorang Fighter nggak mau terlalu banyak bergerak, nggak mau memberikan juga gerakan tambahan. Wow, weapon master ternyata untuk Valentinanya dari Octa. Menarik nih, dengan emblem dasar mage, dia punya cooldown reduction 5 doang tapi ya. Masih kurang sebenarnya buat combo dari Arcane Shift dan juga Swing Strike-nya. Tapi dengan weapon master, burst damage-nya nanti akan sakit banget ketika dia, kalau memang main ke arah Clock of Destiny dan Lightning ya. Iya, iya. Dan dari segi opsi pengambilan ultimate sudah cukup banyak ya. Tapi untuk sekarang dengan adanya Turtle yang sudah terspawn, kita bakal lihat impact dari masing-masing tim yang udah mulai farming sebenarnya, mengumpulkan dan menabung item-item mereka. Apakah ini bakal menjadi impactful untuk seorang Ian yang udah mulai diganggu udah penalti. Dia bakal coba untuk mengganggu Rida yang berhasil mengamankan ke arah Turtle. Bahkan satu kelewatan harus dibuka oleh seorang Octa mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun Ian sudah mulai terperangkap. Ada pressure rush mencoba untuk menahan kelewatan dari seorang Gosasi hadir dan Ian harus tumbang juga. Hampir aja bisa dibalikin namun Cold Altar save the day.
bisa untuk balikin keadaan Gozalzi. Timingnya cukup bagus dan sekarang invasi. Orange buff langsung ditabrak oleh Gravis. Tidak mau buang kesempatan namun double jab down. Bisa langsung ngepanis. Satu yang tumbang dan ini kembali jungle yang hilang, Nevin. Wah ini bahaya sih, Rindam udah tumbang kedua kalinya. Tanpa adanya itemization yang terlalu maksimal di arah seorang Joy, damage-nya nggak akan sebesar itu lagi buat Arkesena. Tapi tenang, ini masih di 5 menit yang pertama, apapun bisa terjadi untuk selanjutnya. Tapi sejauh ini, satu outer turret di area top lane sudah berhasil di take down yang menandakan Toy udah bisa ikut ke arah team fight. Ya dia udah bisa tuker juga nanti. Pakitonya ngisi di top lane untuk laning jauh. Sementara Brody-nya diajak perang. Dan Brody pun hero marksman yang enak diajak perang loh. Jangan salah, karena dia punya burst damage. Yang biasanya build-nya kan ke arah Heptasis, Malefic Roar. Ya dia siap jadi follow up gitu kan. Ada defensif juga yang cukup aman. Jadi untuk turtle kedua mungkin RRQ akan bisa setup lebih baik. Karena dengan adanya Toy di bawah itu bakal ngebantu banget dari segi damage outputnya. Iya sih, ini dari segi damage bakalan sangat amat besar. Terutama diserang Ias juga ya yang bisa memberikan nantinya efek kan bersama Operator Red. Damage yang masuk ke arah seorang Okta ngebuat harusnya Okta nggak bakal terlalu ada di area frontline. Dia juga belum mega satu ultimate tapi sekarang melihat bakal langsung masuk dan Altar mencoba menyelamatkan tapi ini bakal menjadi sebuah jebakan pastikan yang diberikan oleh para pemain dari RRQ. Naves mencoba dari segi bodinya Operator Red yang berhasil connect tapi masalahnya lalu ada pertukaran yang terjadi, gak ada damage yang akhirnya bisa menjadi eksekutor. Wah, source-nya banyak banget yang keluar nih dari Gravis ataupun RRQ ya. Iya. Tadi Franco-nya dari Vitar dia pakai flicker, sementara dari Gravisnya juga Erca tampak pakai flicker, ditambah ada Vex juga yang mau nggak mau dia harus pakai flicker tadi. Ketika dia primal red kan dia berubah, dia langsung lompat ke depan, dia pakai flicker buat ngasih damage. Tapi ya dari banyaknya source yang keluar, ternyata RRQ lebih untung. Karena dia dapetin turtle-nya free, tidak ada kontes sama sekali. 2 turtle untuk RRQ berarti. Iya, dan emang lebih sekarat sih tadi ya para pemain dari Gravis ya. Targetingnya menuju ke arah damage dealer yang ngebuat akhirnya mereka nggak bisa berkumpul ketika turtle udah hadir. Gak masalah, pertukaran udah mulai terjadi kali ini satu outer turret di area top lane. Dan dari segi gold ya sebenarnya ini Gravis masih sama loh. Ya, mereka mampu untuk mengejar gold dengan objektif yang terbilang kalah ya. Dari point kill-nya juga kan kalah, tapi karena memang tipis kekalahan itu yang bikin goldnya sama. Oke, ini dia tembakan menuju ke Okta, berhasil on point membuat Okta kehilangan sepertiga darahnya, tapi tidak. Untuk satu outer turret yang masih bisa ditahan lagi. Gravis harus segera mundur, namun tidak untuk Sarato yang sekarang berhasil menembus juga cukup jauh sih sampai dapetin satu outer turret di area bottom lane dengan informasi yang didapatkan oleh Arkesena. Temponya dari mereka berdua cukup pelan ya. Mereka gak buru-buru loh, mainnya mereka santai aja, mereka nggak yang gerasuk nabrak dan Vex langsung diangkat. Oh ini dia dari serangannya saya udah mulai masuk efekonnya juga masuk ke seorang Gozalzi namun ke altar tertrigger ngebuat dari Arkesena punya informasi yang begitu mahal. Kembali ditarikan, berhasil datang dari seorang Victor, berangkat untuk pemain juga Erja. Harus terjadap, efekon masuk lagi dari seorang Yaka berhasil. Nge-take down juga karena seorang Lidah bahkan double kill. Jatuh ke tangan seorang Toy, Master dari Gozalzi, tapi Gozalzi sepertinya bakal lagi. Juga berhasil menumbangkan satu pemain lagi, total 4 pemain dari Gravis gak bisa bertahan. Arkesena mulai mendominasi kali ini 4 kill yang didapatkan, bahkan satu outer turret, bahkan inner mid pun bakal disecure. 2 turret di area mid lane membuka vision yang begitu luas. Purple buff dan orange buff dari Gravis sudah tidak aman lagi. Wah ini sih pelan-pelan menghanyutkan ya. Benar-benar di 8 menit pertama loh, ini menjadi satu harga yang mahal banget. Dan langsung memang dibuka tapi yang masih punya begitu banyak HP ataupun darah di dalam tubuhnya. Dicoba untuk diganggu lagi, tidak bakal maju dan ini dia peran dari seorang face yang coba untuk mendapatkan pemain. Dan Operator Red sayangnya gagal untuk menambahkan darah dari seorang Ias. Masih bisa ada damage yang masuk, masih ada tarikan dari seorang Peter menumbangkan Gozalzi. Wow, satu punishment yang cukup mahal ya Gozalzi, walaupun pertukarannya memang nggak worth lah sebenarnya kan kalau kita hitung dari jungle ditukar dengan XP lane. Tapi ini kill yang bagus banget buat RRQ. Kenapa? Karena banyak source yang udah keluar juga dari Gravis. Ya. Jadi lebih untung pasti di RRQ untuk next team fight-nya. Karena Lord-nya pun langsung di setup. Nah ini karena informasi yang diberikan udah banyak, langsung nge-setup karena Lord itu memang pilihan yang paling tepat. Mungkin dari Gravisnya coba untuk mirror ya. Tapi karena dijaga juga nih sama Don, kayaknya bukan pilihan yang bagus sih untuk mirror sekarang. Iya, ini dia Lord yang akan jatuh ke tangan Arkesena kali ini. Yang Vex gak bisa berbuat apa-apa sih. Cuman menjadi mata-mata aja sepertinya untuk memberikan informasi kepada para pemain dari Gravis untuk keempat pemain lainnya. Dan sejauh ini turret dari Arkesena masih sangat aman, tentram dan damai ya. Dan setidaknya goldnya udah mulai bisa diunggulkan cukup jauh sampai ke arah 3000.
Perbedaannya karena tadi itu team fight yang di mid lane. Inner turret soalnya Dia ya. menang dapat turret dua turret berarti ya. Iya. Yang outer sama yang inner. Goldnya langsung nge-swing 3.000 apalagi dapetin Lord juga sekarang. So untuk defense, high ground defense dari Grafis. Sebenarnya kalau dibilang kuat ya nggak kuat juga gitu loh. Dia Faramisnya kan dari Gozal sih jadinya roamer ya. Ya. Faramis roamer ya dia nggak punya damage yang OP. Ditambah dia mengandalkan dari Beatrix kali ya nanti ya. Nah ini dia tabrakan dari seorang Don hanya untuk memberikan sedikit hambatan aja ternyata. Dan benar dengan adanya seorang Faramis di area roamer, ini bakal bermain secara pasif defensif aja untuk para pemain dari Gravis. Kalau ngomongin cara ofensif, masih ada seorang RK yang nanti bisa dikombinasikan juga sepertinya dengan adanya seorang Kaiser. Tapi yang jelas dua inner turret sudah tumbang dan kita tahu rotasi berikutnya dari RRQ sana akan mengarah ke bagian bottom lane. Nggak bisa dipaksa juga ya. Memang Lordnya ini belum bisa untuk nge-press gitu loh dengan Lordnya belum manage. Jadi untuk dapetin semua inner turret aja itu udah jadi nilai yang bagus banget. Ketarik. Aduh, ketarik dan Bladian bakal langsung on point kali ini. Ada percobaan untuk menyelamatkan dengan hanya counter tapi terlambat. Gozalzi hanya menyelamatkan dirinya sendiri. RK yang tumbang bakal jadi harga yang mahal. Ketarik lagi. Sama momennya dan ini kali ini nggak ada follow up-nya ya. Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak ada Bloodhound juga. Follow up-nya juga jauh. Tapi ini dua momen yang sama loh. Kejadiannya di tempat yang sama. Ya dan hati-hati. Jangan sampai ada momen ketiga nih. Karena follow up-nya udah ready. Ini harus belajar dari kesalahan sih teman-teman dari Graves. Peter, dia udah megang satu buah immortal. Jadi kalaupun dibalikin keadaannya dia masih punya satu asuransi tambahan. Dan untungnya Iron Hook ketiga kalinya ini masih belum bisa connect ke arah siapapun. Mungkin bakal menunggu ke arah Lord selanjutnya kali ya. Kalau misalnya dari Graves tidak melakukan gerakan tambahan. Mungkin untuk sekarang tugas Gravis dia harus buka zonanya dulu Nevin. Dia harus buka dulu nih bus-bus yang memang perlu di-secure. Seperti ini ya, dia pakai conceal. Ya sebenarnya memang nggak ada player energy. Tapi ya mau nggak mau dia harus ngelakuin ini. Kalau enggak dia nggak dapetin space sama sekali buat farming. Iya, dia harus cari tempat, dia harus cari informasi, dan ya mungkin ngebuat dari RRQ sana sekarang kehilangan informasi di mana aja posisi dari para pemain Grafis. Begitu juga untuk Ians yang sekarang harus sudah mulai shifting ya, dia harus menjadi sosok frontliner bagi teman-temannya juga. Jangan sampai ditumbangkan karena sebenarnya udah 2 kali ya Ians bisa ter-take down. Fight besarnya mungkin di arah Lord kali ya. Tapi kalau memang seandainya ketangkep Pakito dari Don, itu bisa jadi team fight juga. Karena posisinya lebih ready Grafis. Aduh, tertarik lagi kali ini dan Bloody Hand sudah mulai ready masih dekat counter mencoba untuk menyelamatkan. Tapi hati-hati ya, akan segera hadir. Penalti zone yang pada karena 2 pemain bisa dihindarkan dengan hanya sebuah polygon. Namun, Don akan masuk dari arah yang lain juga mengincar karena seorang Faction dan Hero sudah 1 pemain. Dengan adanya Battle Run dari seorang Iyas. 2 pemain sudah hilang kali ini dari Graves dan RRQ sana akan berhasil mendapatkan ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Gak bisa dikontes juga. Kekalahan jumlah dari Grafis yang bisa bikin mereka harus diam. Harus bisa secure apa yang bisa mereka amankan yaitu buff dari purple-nya. Lagi-lagi Lord kedua bisa didapatkan oleh RRQ Sena. Namun untuk defense-nya nih selama memang gak ada yang out position. Harusnya masih ketahan. Karena apa? Mungkin 1 atau 2 best start hilang. Tapi kalau untuk end game, masalah end game itu sebenarnya tergantung dengan positioning dari yang defense. Tapi ya kita akan lihat dulu dari instant replaynya di mana selalu Viter dan Viter nih. Ini biang keladi dia penyebab segalanya, troublemaker nih pasti buat teman-teman Grafis. Karena semua dimulai dari Iron Hook yang dibuka sama Viter. Nah ini kalau untuk nge-push juga nih ketika masuk ke dalam base high ground dari Grafis. Iron Hook itu lebih enak untuk ditargetin Kevin. Karena mereka tuh sibuk untuk mantau kan. Waduh harus jaga jarak nih, harus ini, harus itu. Nah Viter bisa lebih bebas. Apalagi dia punya flicker nih, hati-hati aja di Montek nanti kan. Betul, yang penting clearing wave harus dilakukan dengan cepat ya oleh RRQ Sena. Sebenarnya kalau setup dengan adanya Tariza udah bagus banget, tapi sayangnya waktunya nggak cukup untuk seorang Skyzer bisa nge-meltdown siapapun yang menjadi targetnya. 1 base threat di area mid lane sudah berhasil untuk take down kali ini. Di group action sudah keluar juga 1 informasi yang mahal. Ngebuat dari seorang Skyzer harus lebih sabar lagi. Wave ini di area bottom lane bakal dimasukkan dan dia targetnya seorang Peter langsung menumbangkan Gozalzi. Targeting yang begitu tepat, gak ada kesempatan untuk dia ngebuka ke arah kill altarnya. Mantep kan, yang dapatnya Gozalzi lagi. Dan belum selesai ternyata Ians yang bakal menjadi badan di arah depan best turret yang diinginkan oleh teman-teman dari RRQ. Dan di defense juga mati-matian oleh Grafis. Jadi harus hati-hati untuk RRQ dan Grafis. Factor dan damage yang begitu banyak juga. Efek Teriva yang masuk ngebuat dari seorang Ians sepertinya bakal menarik lagi. Ada Peter yang sudah siap sedia dari
arah lainnya. Ini bakal menjadi waktunya Toy untuk bersinar sebenarnya. Dengan adanya turn apart memories banyak banget yang tadi hampir bisa di take down. Dan sekarang dengan wave minion yang akan menuju dari 3 arah yang berbeda. 2 base turret sepertinya bisa digunakan oleh para pemain RRQ sana, tapi ternyata tidak. Power clearing cepat diberikan oleh Graves. Tapi kombonya ngeselin banget ya. Iya. Di tahun terus ditarik gitu kan, kayak gimana cara kabur Nevin? Harus dipurif mungkin ya, tapi kan nggak ada purify juga dari teman-teman Grafis. Dan coba untuk dibalikin mungkin dengan konsil Grafis. Mereka coba ngebuka zonanya kembali dan mungkin trapping bisa jadi salah satu solusi. Tetap harus hati-hati ya, karena kan kita tahu namanya perangko itu kadang suka narik ke rumput gitu loh. Nah iya, suka ngecek juga ya karena rumput dan sekarang tertarik lagi dan targetnya tepat banget meskipun masih ada kelompok ternyata ini masih bakal cancel. Pada akhirnya tetap harus tumbang juga, damage bakal diberikan lagi ada seorang player udah siap monster kill. Bahkan double kill, sudah mulai menuju ke arah Gravis dan benar. Bola lagi Vex untuk memberikan satu gerakan defensif dan menuju ke arah Wipeout triple kill. Jatuh ke tangan seorang Toy. Wow, RRQ Sena. Wipeout kembali bisa dilakukan dan mid langsung mengawal dari minionnya. Masih ada Gozalsi memang yang sebentar lagi spawn, tapi gue ragu. Gozalsi bisa defense, langsung fokus ke objektif dan RRQ Sena take the game one. RRQ Sena kembali memberikan permainan yang luar biasa. Tarikan Iron Hook di follow up dengan baik dan di momen yang terakhir harmonisasi skills yang begitu luar biasa. Gak ada yang bisa menghindar dari efek tahun seorang Ian tanpa adanya Purify. Siapa yang bisa escape kali ini? Tanpa tahun aja kena terus ya. Iya ya. Tapi kalau di tahun kesel gak sih Nevin? Makin gak bisa kemana-mana lagi sih. Karena tahun itu delaynya cepat. Betul. Nah Iron Hook juga delaynya kan gak lama-lama banget. Maksudnya bukan source besar kayak Bloody Hand yang delaynya lama gitu loh. Iya. Dan itu bisa dilakukan terus-terusan. Terus-terusan dengan follow up damage yang sekarang Toy itu bebas banget loh. Don berhasil memberikan pancingan juga ke banyak banget player. Space-nya banyak banget. Dan pada akhirnya ketika udah terlalu jauh ya dari segi objektif, ini ngebuat dari Graves gak bisa berbuat terlalu banyak juga. Oke, 1-0 dan harus reset pasti dari keduanya.